Kisaran tahun 1997 menjadi awal dari rangkaian kejadian tak terlupakan dalam hidup Ilham. Kala itu, usianya baru menginjak sekitar 14 tahun, duduk di bangku kelas 2 SMP. Ia tinggal di sebuah kampung nelayan di daerah pesisir Situbondo, tempat yang sederhana, terpencil, dan terletak tak jauh dari bibir laut. Kampung itu dikelilingi deretan pohon kelapa yang tinggi, menjulang dan hamparan pasir putih yang menjadi medan bermain anak-anak sore hari. Nyaris seluruh kepala keluarga di kampung itu menggantungkan hidup pada laut, termasuk ayah Ilham yang setiap 2 atau 3 hari sekali pergi melaut dengan perahu kayu kecilnya. Ilham tinggal bertiga bersama ayah dan adik perempuannya yang bernama Niar, yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu telah tiada sejak beberapa tahun silam, wafat saat melahirkan Niar. Sejak itu, kehidupan keluarga kecil tersebut berjalan dalam keheningan yang perlahan berubah menjadi kebiasaan. Rumah mereka adalah bangunan kayu sederhana, berdiri di atas tanah berpasir dengan halaman kecil yang kadang tergenang air pasang. Tidak ada kemewahan di sana, hanya sebuah tungku tua di dapur, beberapa panci penyok, dan kamar-kamar sempit dengan dinding tipis yang tak sanggup meredam suara dari luar. Namun, meski dalam keterbatasan, Ilham telah terbiasa mandiri. Sejak SD, ia sudah diperbolehkan menggunakan api untuk memasak. Ia biasa menanak nasi sendiri, menggoreng ikan hasil tangkapan bapaknya, atau sekadar membuatkan teh hangat untuk Niar. Mengurus adik bukan hal asing baginya. Sejak kecil ia telah terbiasa bangun lebih awal, menyiapkan perlengkapan sekolah mereka, dan menenangkan Niar yang menangis saat malam. Kehidupan itu, meski berat, dijalaninya dengan tabah. Suatu pagi yang tampak biasa, kampung nelayan itu tiba-tiba diguncang kabar duka. Salah satu warga, tetangga terdekat rumah Ilham, ditemukan meninggal dunia secara tragis. Lelaki muda itu dikenal dengan nama Mas Suban. Usianya baru sekitar 25 tahun. Ia dikenal ramah, sering membantu warga memperbaiki perahu, dan tidak pernah berselisih dengan siapapun. Kematian Mas Suban terasa janggal karena bukan disebabkan sakit ataupun usia, melainkan karena kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon kelapa. Kabar itu cepat menyebar. Warga yang terbiasa melihat orang-orang memanjat pohon kelapa menganggap peristiwa itu tak biasa. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Mas Suban terpeleset, atau mungkin ada hal lain yang menyebabkan dirinya jatuh. Tidak sedikit pula yang mulai bergumam pelan, menyebut-nyebut bahwa peristiwa ini terasa tidak wajar. Ilham yang baru pulang sekolah saat itu langsung mendapati kerumunan orang di halaman rumah sebelah. Ia mendekat bersama Niar dan beberapa teman sebaya. Dari balik celah tubuh para orang dewasa, ia sempat melihat tubuh Mas Suban yang terbujur di lantai rumah diselimuti kain putih. Meski tubuh itu telah ditutupi, beberapa bercak darah masih terlihat di lantai kayu. Namun bukan itu yang paling membekas di ingatannya. Yang tak bisa ia lupakan adalah bentuk tubuh Mas Suban saat dilihatnya pertama kali. Kepalanya tampak miring tidak wajar, seperti terkilir atau bahkan patah. Beberapa bagian tubuh lainnya pun terlihat bengkok, terutama lengan dan kakinya. Warga mengatakan bahwa saat itu Mas Suban sedang memanjat pohon kelapa, entah untuk memanen atau mengambil sesuatu, lalu secara tiba-tiba ia terjatuh. Tak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Namun posisi jatuhnya dari ketinggian tampaknya telah meremukkan tubuhnya dengan sangat parah. Kerumunan warga memenuhi rumah duka sejak siang hingga sore hari. Di antara mereka, anak-anak kampung berkumpul di sudut halaman,
saling bertukar cerita tentang apa yang mereka dengar dan lihat. Salah satu temannya menyebut bahwa matanya sempat melihat kepala Mas Suban dalam posisi yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang lain menambahkan bahwa tangannya pun patah, seolah tulangnya keluar dari daging. Cerita-cerita itu mengalir tanpa henti, penuh dengan rasa takut, namun juga rasa ingin tahu khas anak-anak. Di saat warga masih berkumpul, Ilham menyadari satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Bapaknya tidak di rumah. Sudah sejak dini hari tadi sang ayah berangkat melaut, dan seperti biasa tidak akan pulang sampai setidaknya 2 atau 3 hari ke depan. Di rumah hanya ada dirinya dan Niar. Ia memang telah terbiasa mengurus rumah sendiri. Namun kali ini situasinya berbeda. Ada ketakutan samar yang mulai menyelusup pelan di balik kesadarannya. Ketakutan yang belum bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, namun mulai menekan dadanya dengan beban yang tak kasat mata. Menjelang malam, saat suasana rumah mulai sepi dan lampu-lampu minyak di rumah-rumah mulai dinyalakan, Ilham mendengar gumaman dari beberapa ibu-ibu kampung. Saat itu ia tengah duduk di rumah tetangga bersama Niar dan teman-temannya. Ia tidak sengaja mendengar seorang ibu yang dengan nada menggoda namun serius berkata bahwa Ilham sebaiknya berhati-hati malam ini karena rumahnya bersebelahan langsung dengan rumah almarhum. Ibu itu bahkan menyebut bahwa arwah Mas Suban bisa saja datang malam ini untuk mencari Ilham. Mendengar ucapan itu, Ilham hanya tersenyum kaku. Ia berkata bahwa dirinya tidak takut. Namun di dalam hati, ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Bayangan tentang sosok Mas Suban yang tubuhnya remuk dan kepalanya miring terus mengganggu pikirannya. Ia bahkan sempat membayangkan sosok itu berdiri di depan jendela rumahnya, mengetuk kaca pelan-pelan dengan tangan yang bengkok. Ketakutan itu tumbuh dalam diam, mengendap dalam benaknya, menunggu malam untuk muncul dalam bentuk nyata. Dan ketika malam benar-benar tiba, kampung nelayan itu pun berubah. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, suara tahlil dari rumah duka terdengar menggema lirih di kejauhan, dan angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Di rumah kayu kecil itu, Ilham hanya bisa berharap bahwa malam ini akan berlalu tanpa gangguan. Namun sayangnya, harapannya itu terlalu naif. Karena malam itu adalah awal dari sebuah teror panjang yang takkan pernah ia lupakan seumur hidup. Malam itu, langit Situbondo tampak kelabu meski hujan tak turun. Awan menggantung berat di atas kampung nelayan yang mulai meredup dalam keheningan. Suara debur ombak terdengar lebih pelan dari biasanya, seakan ikut menyusut oleh duka yang masih menyelimuti rumah almarhum Mas Suban. Dari kejauhan, lantunan tahlil terdengar lirih, membaur dengan suara jangkrik dan desir angin yang mengusap dinding-dinding rumah kayu. Ilham bersama adiknya Niar sudah kembali ke rumah mereka setelah sore harinya bermain sebentar di rumah tetangga. Namun bayang-bayang tentang ucapan ibu-ibu yang menakutinya siang tadi tak bisa hilang dari benaknya. Ia mencoba bersikap biasa, seperti yang selalu dilakukan setiap kali bapaknya pergi melaut. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ia tahu bahwa hanya dirinya dan Niar yang mengisi rumah itu, dan hanya mereka yang paling dekat dengan rumah duka. Biasanya Ilham tidur di kamar yang berada di sisi kanan rumah. Kamar itu memiliki satu jendela besar yang menghadap langsung ke rumah almarhum. Namun malam itu saat ia menatap jendela dari ruang tengah, bayangan tentang seseorang yang berdiri diam di seberangnya menghantui pikirannya. Ia memutuskan untuk tidak tidur di kamar itu malam ini. Ia mengajak Niar tidur di ruang tengah. Di atas tikar, rotan yang digelar tepat di bawah lampu minyak kecil yang menggantung di langit-langit. Niar yang belum benar-benar memahami suasana duka
dan teror di sekitarnya hanya menuruti ajakan sang kakak. Gadis kecil itu masih bisa tertawa, kecil sebelum akhirnya tertidur lebih dulu. Membelakangi Ilham yang masih terjaga, matanya menatap ke langit-langit yang kini dipenuhi bayangan samar dedaunan kelapa dari luar. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Suara-suara dari rumah duka masih terdengar samar, menandakan bahwa para tetua kampung masih berkumpul melantunkan doa. Suara obrolan pelan para bapak diselingi tawa singkat, sesekali terbawa angin hingga masuk ke dalam rumah Ilham. Suara-suara itu sedikit menenangkan hatinya. Setidaknya ia tahu bahwa ia belum benar-benar sendiri. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 10 malam, aroma yang sangat familiar tiba-tiba memenuhi rumah. Sebuah bau yang hanya biasa ia cium saat ada orang meninggal. Bau kemenyan. Aromanya begitu kuat, menusuk hidung, dan seperti menyelinap dari celah-celah dinding rumah. Ilham awalnya mengira bahwa bau itu berasal dari rumah almarhum, sisa pembakaran dupa atau kemenyan saat acara tahlilan. Namun semakin lama, aroma itu terasa makin pekat, seperti muncul dari dalam rumah sendiri. Ia menatap sekeliling dengan gugup. Tak ada asap, tak ada tanda bahwa kemenyan dibakar di dapur atau ruang manapun. Dan udara di dalam rumah perlahan menjadi lebih hangat, dan rasa tak nyaman menyusup masuk ke dalam tubuhnya seperti kabut. Seketika itu juga Ilham menarik selimut tipis dan menyelimutinya hingga ke kepala. Ia memeluk tubuh Niar yang masih terlelap di sebelahnya, seakan ingin mencari rasa aman dari tubuh mungil adiknya itu. Tapi ketenangan tak kunjung datang. Matanya tetap terbuka di balik selimut, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa bau itu hanyalah efek dari rasa takut. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin tajam aroma itu menyelimuti. Baunya seperti campuran kemenyan dan sesuatu yang busuk, samar-samar seperti kain basah yang terlalu lama disimpan, menyatu dengan udara malam yang lembab. Ia ingin menjerit, namun tidak tahu pada siapa. Jam terus merambat pelan. Sekitar pukul 11 malam, tubuh Ilham mulai lelah. Ketegangan membuatnya akhirnya tertidur dalam rasa waspada yang belum sepenuhnya hilang. Tidurnya tidak nyenyak. Ia tidak tahu pasti berapa lama ia sempat terlelap, namun saat matahari belum muncul dan suara ayam jantan belum terdengar, ia sudah terbangun lagi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada penampakan, tidak ada suara-suara aneh. Namun hawa rumah terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang berdiri diam di sudut gelap rumah, memperhatikan mereka dalam diam. Ilham tidak berani menoleh. Ia hanya bisa menarik selimut lebih tinggi, memejamkan mata rapat-rapat, dan berharap semuanya segera berlalu. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang pucat. Suara ayam jantan dan deru ombak kembali menjadi irama pagi kampung itu. Ilham bangun dengan tubuh lesu dan mata sembab. Ia tidak tahu pasti apakah ia benar-benar tidur malam itu atau hanya terlelap dalam kecemasan. Niar bangun lebih dulu, bersikap ceria seperti biasa. Seolah malam sebelumnya tak terjadi apa-apa. Ilham hanya diam, menatap dapur dengan pandangan kosong, sebelum akhirnya mulai menyiapkan sarapan seadanya. Beberapa potong tempe digoreng, nasi sisa semalam dihangatkan, dan air dipanaskan di ketel besi yang sudah mulai menghitam. Hari itu, Ilham berangkat sekolah dengan langkah yang berat. Ia berharap bisa mengalihkan pikirannya dengan bercanda bersama teman-temannya. Namun kenyataan berkata lain. Sesampainya di sekolah, ia justru mendengar cerita dari salah satu temannya yang membuat tubuhnya kembali dingin.
Temannya itu mengatakan bahwa semalam ibunya melihat sesuatu di belakang rumah mereka. Sosok putih, berdiri diam di dekat pagar bambu dengan kepala miring seperti patah. Temannya mengatakan bahwa ibunya sempat menangis karena takut dan sosok itu hanya berdiri tanpa bergerak sebelum perlahan menghilang di balik bayang-bayang pohon kelapa. Ilham tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk tangan mengepal di atas meja. Dalam hati ia tahu apa yang dilaluinya malam itu bukan ilusi. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa yang dilihat warga adalah Mas Suban. Tapi ia tahu ada sesuatu yang mulai bangkit di kampung mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan akal sehat. Dan malam itu baru permulaan dari semuanya. Hari kedua setelah kematian, Mas Suban membawa suasana yang tak kalah muram dari sebelumnya. Meski matahari bersinar cerah dan udara laut terasa sedikit lebih hangat, nuansa di kampung itu tetap berat dan menggantung. Seolah duka yang belum sempat tuntas masih menggumpal di udara, menyisakan kekosongan yang sulit diisi. Wajah-wajah warga terlihat lebih hati-hati saat berbicara. Tidak ada tawa lepas seperti biasanya. Bahkan anak-anak yang biasanya ribut di tepi pantai kini lebih memilih bermain di dekat rumah masing-masing, menjauhi rumah duka yang masih ramai oleh pelayat dan para pengaji. Ilham dan Niar menjalani harinya seperti biasa. Setelah pulang sekolah, mereka hanya berdiam diri di rumah. Bapaknya belum juga pulang dari laut. Setiap suara motor dari kejauhan membuat Ilham berharap, namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Ia mulai merindukan kehadiran sosok bapaknya, bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai peredam rasa takut yang semakin hari makin mencengkeram pikirannya. Menjelang sore, suara pengeras suara dari musola kecil di ujung kampung mulai terdengar. Panggilan untuk menghadiri tahlilan kembali diumumkan. Ilham tahu, seperti malam sebelumnya, rumah almarhum Mas Suban akan kembali dipenuhi warga. Ia dan Niar pun kembali ke sana, mengikuti arus anak-anak lain yang berdiri atau duduk di sudut-sudut rumah sambil mengamati orang dewasa membacakan doa. Di rumah duka, aroma dupa dan kemenyan kembali menguar, membaur dengan bau bunga tabur yang sudah mulai layu. Ilham berdiri canggung di dekat pintu masuk. Ia enggan masuk terlalu dalam, namun juga tak ingin terlihat takut oleh teman-temannya. Beberapa anak yang seusia dengannya mulai sibuk dengan obrolan ringan. Bahkan ada yang tertawa kecil saat membahas jajanan yang disediakan tuan rumah. Seorang kerabat almarhum memanggilnya dan menyuruhnya mengambil jajan yang tersusun rapi di atas baki. Awalnya Ilham ragu, namun karena terus didesak, ia akhirnya mendekat. Tangannya terulur ke arah salah satu kue lapis di ujung baki. Namun sebelum ia sempat mengambil, pandangannya menangkap sesuatu di ujung mata. Di pojok ruangan, tepat di balik tiang kayu yang sedikit lapuk, ia melihat sesosok bayangan berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung seperti tengah mengawasi kerumunan. Pakaian yang dikenakannya putih kusam, dan wajahnya, meski tak terlihat jelas karena bayangan, terasa familiar. Ilham terpaku, jantungnya berdetak keras. Ia mengenali bentuk tubuh itu. Sosok itu menyerupai Mas Suban. Tubuhnya gemetar. Jajanan yang tadi hendak ia ambil langsung ditarik kembali. Kerabat yang melihatnya sempat bertanya kenapa, namun Ilham tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memalingkan wajah dari sudut ruangan dan berjalan mundur perlahan. Teman-temannya yang melihat keanehan itu segera menghampiri dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ilham menjawab dengan suara pelan bahwa ia baru saja melihat Mas Suban berdiri
di pojokan rumah. Mata teman-temannya membelalak. Mereka segera mengerubunginya dan bertanya berulang-ulang di mana tepatnya ia melihatnya. Ilham menunjuk ke arah tiang kayu itu. Namun saat mereka melihat ke sana, tidak ada siapapun. Sudut itu kosong. Bayangan yang tadi sempat berdiri di sana telah menghilang seolah tidak pernah ada. Rasa takut mulai merayapi kelompok anak-anak itu. Beberapa di antara mereka segera pamit pulang, sementara yang lain memaksa Ilham menceritakan ulang apa yang ia lihat. Ia menggambarkan sosok itu dengan pakaian putih kotor, wajah pucat, dan kepala yang tampak sedikit miring. Wajahnya kosong, namun aura yang dipancarkannya membuat seisi ruangan seperti diliputi hawa dingin. Malam itu, Ilham dan Niar pulang lebih awal. Langit sudah gelap saat mereka berjalan menyusuri jalan tanah di antara rumah-rumah yang remang. Langkah mereka cepat tanpa banyak bicara. Sesampainya di rumah, Ilham langsung mengunci pintu dan memeriksa jendela-jendela, memastikan semuanya tertutup rapat. Ia bahkan tidak menjawab pertanyaan Niar yang heran mengapa mereka pulang lebih cepat. Kamar mereka yang menghadap ke rumah almarhum tetap ditinggalkan. Mereka kembali menggelar tikar di ruang tengah dan tidur berdampingan di bawah lampu minyak yang terus bergetar karena angin dari celah dinding. Niar yang belum mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi sempat bertanya, namun Ilham hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin tidur di kamar malam itu. Sebelum tidur, Ilham sempat menguping suara-suara dari rumah duka yang masih terdengar samar. Suara obrolan para bapak-bapak dan denting sendok di gelas teh menjadi satu-satunya pengingat bahwa mereka belum sepenuhnya sendiri. Suara-suara itu menenangkan. Namun suara itu semakin lama semakin hilang, menyisakan keheningan yang membuat detak jantung sendiri terdengar lebih jelas. Niar tertidur lebih dulu seperti biasa. Ilham, seperti malam sebelumnya, masih terjaga. Rasa kantuk datang, namun tidak cukup kuat untuk mengalahkan rasa cemas yang menempel di kepalanya. Ia berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan setiap suara yang muncul dari luar, suara gesekan ranting, desir angin, atau sekadar bunyi kayu yang memuai. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Sekitar pukul 11 terdengar suara dari arah kamar mereka. Bukan suara langkah, bukan suara angin, tapi bunyi pelan seperti kayu yang bergesek. Suara itu berulang-ulang seperti kuku yang menggaruk lantai kayu dengan pelan dan sengaja. Ilham menahan napas. Ia menatap ke arah pintu kamar yang setengah terbuka dan merasakan hawa dingin mulai merayapi tengkuknya. Bunyi itu tidak berhenti, malah semakin jelas dan sesekali terdengar seperti seseorang menarik napas berat dari balik pintu. Ilham memberanikan diri duduk pelan-pelan, mencoba mengamati ke dalam kamar yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada cahaya yang masuk dari jendela. Hanya kegelapan pekat yang membentang di balik pintu itu. Dalam ketakutannya, Ilham mengambil keputusan untuk menutup pintu kamar. Ia berjalan pelan-pelan, melewati tubuh Niar yang masih tertidur. Setiap langkahnya terasa seperti mengguncang seluruh lantai rumah. Saat ia mendekat, bunyi itu terhenti. Tapi sesaat setelah tangannya menyentuh gagang pintu, suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Kali ini disertai dengan bunyi seperti gagang pintu yang diputar dari sisi dalam. Ilham langsung menarik pintu dan menutupnya dengan cepat. Ia bahkan tidak sempat memastikan apa yang ada di dalam kamar. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di pelipis.
Ia segera kembali ke tempat tidur, menyusup ke bawah selimut, dan memeluk tubuh Niar yang mulai bergerak gelisah. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, namun bunyi itu kini berpindah arah. Bukan lagi dari kamar, melainkan dari luar rumah. Lebih tepatnya dari sisi samping rumah, tempat jendela kamar mereka menghadap ke rumah almarhum. Suara itu seperti seseorang berjalan di atas tanah berpasir, pelan, berat, dan tertahan. Ilham tidak bisa menahan dirinya untuk tidak membayangkan apa yang sedang terjadi di luar. Ia mengingat kembali kata-kata ibu-ibu tempo hari tentang seseorang yang mungkin akan datang mengetuk jendela mencari Ilham. Dan suara itu pun datang, ketukan pelan di dinding rumah. Ilham tidak berani bergerak. Napasnya tertahan, tubuhnya membeku. Niar mulai menggeliat, terbangun karena getaran tubuh kakaknya. Dengan mata setengah terpejam, Niar bertanya apa yang sedang terjadi. Namun Ilham tidak menjawab. Ia hanya menyuruh Niar tetap diam dan jangan bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seakan datang tepat dari balik dinding tempat kepala mereka bersandar. Ilham tak tahan. Ia menggoyangkan tubuh Niar, memintanya bangun sepenuhnya. Saat Niar membuka matanya dan hendak bertanya, namun Ilham langsung menariknya untuk bangkit. Mereka berdua bergegas ke pintu depan. Namun sebelum sempat membukanya, Ilham terdiam. Dari celah papan dinding di sisi kiri rumah, tempat teras kayu berada, ia melihat sesuatu. Seseorang sedang duduk di lantai teras membelakangi mereka. Sosok itu tidak bergerak. Ia mengenakan kain putih yang kusut dan kotor, membungkus seluruh tubuhnya seperti mumi. Bahunya tampak turun dan kepalanya miring ke kiri, tergantung seperti tak bertulang. Posisi duduknya aneh, tidak seperti manusia. Ilham berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, hendak berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya suara napasnya yang memburu dan tubuhnya yang mulai gemetar hebat. Niar yang belum melihat langsung sosok itu menatap kakaknya dengan bingung. Ia bertanya pelan, tapi tidak mendapat jawaban. Perlahan Ilham menggerakkan tangannya dan menunjuk ke arah teras. Niar pun mengikuti arah pandang itu. Butuh waktu beberapa detik sebelum matanya bisa menangkap wujud di teras. Namun begitu melihatnya, tubuh Niar langsung kaku. Ia menjerit, bukan karena suara, tapi karena ketakutan yang membuat suaranya tercekat. Ia mundur satu langkah, lalu berbalik dan memeluk kakaknya erat-erat. Sosok di teras itu perlahan bergerak. Bahunya naik turun, seperti sedang bernapas berat. Kepalanya bergoyang pelan, lalu menoleh ke kiri menghadap ke arah mereka berdua. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, namun dari siluetnya Ilham tahu betul siapa sosok itu. Itu adalah Mas Suban. Tanpa berkata apa-apa, Ilham langsung menarik tangan Niar dan membuka pintu. Mereka keluar dari rumah dan berlari ke halaman. Meskipun malam itu begitu gelap dan sunyi, tidak peduli kemana mereka pergi, yang penting menjauh dari rumah itu. Mereka berhenti di halaman rumah tetangga di seberang jalan. Di situ keduanya menangis bersamaan. Tangis yang bukan hanya karena takut, tapi karena terlalu banyak emosi yang tak bisa mereka tahan. Beberapa menit kemudian, seorang ibu keluar dan melihat mereka. Dengan panik, ia bertanya apa yang terjadi. Ilham tak mampu menjawab, hanya menunjuk ke arah rumahnya dengan tangan gemetar, lidahnya keluh, dan matanya masih terpaku ke arah teras. Ibu itu menoleh dan menatap ke rumah kayu yang setengah tertutup bayangan pohon kelapa. Tidak ada apa-apa di sana, hanya gelap dan angin yang menggoyang dedaunan. Namun raut wajah Ilham tak berbohong.
Ketakutan di matanya adalah ketakutan yang tak bisa dibuat-buat. Saat tetangga itu hendak menuntun mereka masuk ke dalam rumahnya, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Ilham, yang semula mulai tenang, tiba-tiba kembali menjerit. Kali ini suaranya keluar, lantang dan memekakkan telinga. Ia menunjuk ke belakang ibu itu. Refleks, si ibu pun menoleh. Di sana, di sisi kanan rumah Ilham, di dekat jendela kamar, tampak sesosok berdiri kaku. Seperti sebelumnya, sosok itu terbungkus kain putih yang lusuh. Kepalanya miring, seolah patah, dan dari kejauhan terlihat samar wajah pucat dengan bagian mata yang seolah tak sepenuhnya tertutup. Tapi yang paling mengerikan bukan hanya penampilannya, melainkan kenyataan bahwa sosok itu kini tidak hanya dilihat oleh Ilham, melainkan oleh ibu itu juga. Ibu itu menjerit nyaring dan segera memeluk Ilham dan Niar. Suaranya menggema di keheningan malam, membangunkan lebih banyak warga. Dalam hitungan menit, beberapa tetangga lainnya telah keluar rumah. Obor dinyalakan, suara orang dewasa mulai memenuhi jalan setapak yang menghubungkan rumah-rumah. Mereka bertanya, saling menebak, dan sebagian besar langsung mengaitkan kejadian itu dengan kematian Mas Suban. Ketika suasana semakin ramai, Ilham mulai tenang. Di dalam ketakutannya ada rasa lega karena akhirnya ia tidak sendirian. Selama 2 malam terakhir, semua ketakutan itu hanya dirasakan olehnya. Tapi malam ini orang lain ikut melihat dan mengakui bahwa ada sesuatu yang tak biasa. Mereka akhirnya diajak menginap di rumah tetangga di seberang, rumah keluarga Dimas, anak laki-laki yang seumuran dengan Niar. Di rumah itu, mereka disambut hangat dan tempat tidur digelar di ruang tengah. Niar segera tertidur setelah pelukan dan belai lembut dari ibu Dimas. Namun Ilham masih sulit memejamkan mata. Di benaknya, wajah pucat dengan kepala miring itu terus berputar, seolah terus mengawasinya dari balik jendela. Keesokan paginya, suasana di kampung mendadak berbeda. Di banyak sudut, warga berkumpul membahas apa yang terjadi semalam. Berita tentang penampakan pocong di rumah Ilham menyebar cepat. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara aneh atau mencium bau kemenyan yang menyelinap dari sela-sela papan rumah mereka. Di tengah keramaian itu, Bapak Ilham akhirnya pulang dari melaut. Wajahnya yang terbakar, matahari tampak kaget saat melihat 2 anaknya tidak ada di rumah. Ia segera menuju rumah tetangga setelah diberitahu oleh seorang warga. Ilham yang melihat sosok bapaknya memasuki pekarangan langsung menghampirinya dan menangis tanpa suara. Bapaknya segera memeluk kedua anaknya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ilham mencoba menjelaskan segalanya dengan suara terbata tentang bau kemenyan, ketukan dari jendela, suara-suara aneh di kamar, hingga penampakan pocong berkepala miring yang dilihatnya di teras. Ia menceritakan bagaimana Niar juga ikut menyaksikan bagaimana ketakutan itu begitu nyata. Namun sang bapak yang dikenal keras dan tegas menanggapi semua cerita itu dengan nada datar. Ia mengatakan bahwa itu semua hanya permainan setan yang mencoba menakut-nakuti anak kecil. Ia menyuruh Ilham tidak terlalu memikirkannya dan menegaskan bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan bangun lagi hanya untuk menakuti orang lain. Ia bahkan berujar bahwa jika setan itu berani muncul di depannya, akan langsung dilempar ke laut. Meski jawaban itu terdengar menyepelekan bagi Ilham, kata-kata itu sedikit membawa ketenangan. Setidaknya sekarang ada orang dewasa yang bisa mereka andalkan, seseorang yang bisa berdiri di antara mereka dan segala bentuk kegelapan yang menghantui rumah itu. Malam harinya Ilham dan Niar akhirnya kembali ke rumah.
namun mereka masih enggan tidur di kamar. Bapaknya mengizinkan mereka tidur di ruang tengah bersama dirinya. Malam itu, mereka bertiga berbaring berdekatan di atas tikar pandan. Lampu minyak kembali dinyalakan, dan suara ombak menjadi latar belakang yang tak pernah berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Warga mulai keluar. Rupanya, kali ini giliran rumah tetangga depan, rumah keluarga Dimas, yang didatangi penampakan. Seorang ibu di rumah itu mengaku melihat sosok pocong berdiri di depan pintu rumah mereka. Sosok itu mengetuk dengan pelan, dan ketika pintu dibuka, sang ibu melihat wajah putih pucat dengan kapas masih menyumpal hidung dan mulut. Wajah yang tak mungkin ia salah kenali, wajah almarhum Mas Suban. Teriakan sang ibu membangunkan warga. Obor dinyalakan, dan suara orang-orang kembali memenuhi jalan. Kali ini, semua orang tahu bahwa apa yang menimpa Ilham bukan khayalan. Teror itu nyata, dan kini mulai menyebar. Dan yang paling membuat bulu kuduk meremang, semua penampakan itu menunjukkan satu ciri khas yang sama. Kepala yang miring, seperti patah, menggantung tak wajar di sisi leher. Meski malam itu warga telah berkumpul dan menyaksikan langsung penampakan pocong di depan rumah keluarga Dimas, dan meski para tetua kampung mulai menyarankan untuk menenangkan diri, serta mengaitkan semua ini pada makhluk peniru yang memanfaatkan suasana duka, ketegangan di kampung nelayan itu belum juga surut. Rasa takut menyusup hingga ke dinding-dinding rumah, merambat ke celah lantai, dan menyatu dalam udara yang mereka hirup setiap hari. Setelah peristiwa di rumah Dimas, Ilham dan Niar tetap memilih tidur di ruang tengah bersama bapaknya. Malam itu berjalan lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Suara obrolan warga di luar rumah yang masih terjaga menambah sedikit rasa aman. Ilham pun akhirnya bisa terlelap meski dengan rasa was-was yang masih menggantung. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Sekitar pukul 2 dini hari, tubuh Ilham menggeliat dalam tidurnya. Ia terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena desakan dari tubuhnya sendiri. Ia ingin buang air kecil. Cahaya lampu minyak masih menyala, meski nyalanya mulai mengecil. Suara ombak masih terdengar samar dari kejauhan, dan semua orang di rumah tampak tertidur pulas, termasuk Niar dan sang bapak. Awalnya Ilham ragu. Ia sempat mencoba menahan keinginannya dan memejamkan mata lagi, namun dorongan itu tak tertahan. Dengan langkah pelan, ia bangkit dari tikar dan berjalan ke belakang, menuju dapur yang juga menjadi akses ke kamar mandi. Ruang dapur itu remang-remang, hanya diterangi cahaya samar dari celah dinding yang temaram. Saat ia hampir sampai di dapur, langkahnya mendadak terhenti. Di sana, tepat di depan tungku dan kompor tanah liat yang biasa digunakan, berdiri sosok tinggi terbungkus kain putih. Tubuh itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah sedang mengawasi kuali tua yang tergantung di atas bara yang padam. Kepala sosok itu miring, menggantung seperti sebelumnya, dan tampak sangat mengenaskan. Bahkan dari sudut gelap itu, Ilham bisa melihat bahwa kain kafannya kini menguning dan ada bercak coklat kemerahan di beberapa bagian. Ia tidak bisa menjerit, suaranya tercekat. Ia segera berbalik dan berlari secepat mungkin kembali ke ruang tengah. Niar dan bapaknya masih tertidur, namun tanpa berpikir panjang, Ilham langsung membangunkan sang bapak dengan gemetar. Dengan nafas terputus-putus, ia mengatakan bahwa ada Mas Suban di dapur. Sang bapak sempat terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bangkit dan berjalan menuju dapur tanpa berkata apapun. Ilham tidak ikut. Ia hanya menunggu di ruang tengah sambil menggenggam tangan Niar yang masih setengah sadar.
berusaha menahan tubuhnya agar tidak gemetar hebat. Beberapa menit berlalu. Sang bapak akhirnya kembali. Ia mengatakan bahwa tidak ada siapapun di dapur. Namun dari wajahnya, Ilham bisa menebak bahwa sang bapak tidak sepenuhnya yakin dengan ucapannya sendiri. Bahkan saat bapaknya duduk kembali, ia sempat melirik ke arah dapur dengan pandangan kosong. "Sudah, jangan takut. Itu bukan Suban," kata sang bapak akhirnya. Ia menambahkan bahwa yang berkeliaran itu hanyalah makhluk lain yang sedang meniru bentuk Mas Suban, memanfaatkan situasi untuk menakuti orang-orang. Menurutnya makhluk-makhluk seperti itu kadang muncul dari kebun belakang atau dari arah laut, tempat-tempat yang memang dikenal angker oleh warga setempat. Ilham hanya mengangguk. Ia tidak berani berkata apa-apa lagi. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur sampai fajar. Keesokan harinya, gangguan aneh mulai merambah ke hal-hal yang lebih samar. Bau melati tercium di siang hari, tepat saat Ilham pulang sekolah. Ia bahkan sempat bertanya kepada bapaknya, apakah ia baru membakar dupa atau menyimpan bunga di rumah. Namun sang bapak menggeleng, lalu hanya berkata agar Ilham tidak terlalu memikirkannya. Kalau bau, sebaiknya biarkan saja. Jangan diceritakan, ucapnya pelan sambil terus menenun jaring nelayan di beranda rumah. Kalau diceritakan, nanti malah datang. Namun bukan hanya bau melati. Seringkali aroma kemenyan juga tercium begitu kuat, meski tidak ada yang sedang membakar apapun. Bahkan tetangga sebelah pun mengaku sempat mencium bau menyengat serupa, tepat saat mereka sedang menanak nasi. Bau itu datang tiba-tiba dan hilang pelan-pelan, meninggalkan rasa mual yang aneh di dada. Warga mulai saling bertanya-tanya. Beberapa orang mengaitkannya dengan arwah penasaran, tapi sebagian lainnya tetap berpegang pada pendapat bahwa ini ulah makhluk peniru, jin-jin dari kebun dan pesisir yang mengambil bentuk orang yang baru meninggal untuk menebar ketakutan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa tempat jatuhnya Mas Suban dulu, tepat di bawah pohon kelapa, adalah titik pintu, tempat peralihan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tapi apapun penjelasannya, kenyataannya gangguan itu masih terus berlanjut. Hari demi hari, teror itu seperti membentuk pola, bau, suara, ketukan, bahkan penampakan samar dari balik tirai jendela. Ilham dan Niar menjadi lebih diam dari biasanya. Mereka tidak mau keluar saat sore. Bahkan saat anak-anak lain mulai kembali bermain di tepi pantai, mereka memilih duduk di rumah, menempel dekat pada bapaknya. Rumah mereka kini terasa lebih dingin, meski panas matahari menyengat dari luar. Sang bapak tetap tenang di permukaan, namun Ilham tahu bahwa bapaknya pun sebenarnya tidak benar-benar tak takut. Ia melihat bapaknya lebih sering menyalakan rokok dan menghabiskan waktu di depan rumah menatap ke arah kebun dengan pandangan penuh waspada. Dan meski warga mulai bersepakat untuk tidak menyalahkan keluarga almarhum, tetap saja bayangan sosok itu, sosok pocong berkepala miring, menjadi hantu yang menghantui kampung mereka malam demi malam. Gangguan yang menimpa Ilham dan keluarganya tidak lagi menjadi cerita pribadi. Kini, hampir setiap rumah di sekitar rumah duka memiliki cerita masing-masing. Entah itu berupa suara ketukan, aroma bunga kematian yang muncul tiba-tiba, atau penampakan samar yang melintas di balik pintu. Warga mulai sadar bahwa ini bukan hanya tentang seorang anak yang trauma, melainkan tentang sesuatu yang lebih besar yang tengah bergentayangan di antara mereka. Pada malam kelima,
Dalam suasana tahlilan yang mulai terasa berbeda, Pak RT akhirnya angkat bicara. Ia berdiri di depan para warga, mengenakan peci hitam dan sarung lusuh. Suaranya tegas meski pelan. Ia mengatakan bahwa semua ini tidak bisa terus dibiarkan tanpa pemahaman. Ia menjelaskan bahwa bukan arwah Mas Suban yang gentayangan, melainkan kemungkinan besar sosok-sosok dari alam lain yang meniru wujudnya, entah dari laut, dari kebun, atau dari tempat-tempat angker yang selama ini jarang disentuh manusia. Yang sudah meninggal, biarlah tenang, jangan kita tarik terus ke sini dengan rasa takut dan prasangka, ucap Pak RT malam itu. Kalau ada yang melihat sesuatu, cukup disimpan dalam hati. Jangan dibicarakan terus-menerus. Karena semakin dibicarakan, semakin kuat pula mereka muncul. Suasana malam itu hening. Namun, warga mulai mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, bukan ketakutan yang mereka bagi, melainkan tekad untuk tidak lagi menjadi korban teror yang sama. Keesokan harinya, keluarga Mas Suban yang sebelumnya selalu tertunduk malu setiap kali muncul keluar rumah, akhirnya berbicara. Mereka menyampaikan permohonan maaf, bukan karena mereka merasa bersalah, tetapi karena mereka merasa takut bahwa kehadiran mereka malah menjadi beban bagi tetangga. Namun bapaknya Ilham langsung menimpali dengan tegas bahwa permintaan maaf itu tidak perlu. Jangan takut, jangan merasa bersalah. Yang meninggal bukan untuk dituduh. Kita yang hidup yang harus saling jaga, ucapnya lantang. Ia bahkan menambahkan bahwa kalau memang ada yang mengganggu lagi, cukup dilawan bersama. Jangan bersembunyi, jangan saling menyalahkan. Sejak saat itu, perubahan perlahan mulai terasa. Warga berhenti membicarakan gangguan-gangguan itu dengan nada panik. Mereka mulai mengalihkan pembicaraan, lebih sering mengobrol soal hasil tangkapan laut atau membahas siapa yang akan memperbaiki perahu minggu depan. Anak-anak kembali bermain meski belum semuanya berani melintasi jalan di depan rumah duka saat malam. Ilham sendiri masih sering mencium bau kemenyan atau wangi melati setiap kali pulang sekolah. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia melihat bayangan melintas dari dapur ke ruang tengah saat tidak ada siapa-siapa di rumah. Tapi reaksi bapaknya tetap sama, santai, tidak terpancing emosi, hanya menyalakan rokok dan berkata, "Kalau berani nongol, aku jaring sekalian dan kulempar ke laut." Sikap bapaknya yang tetap tenang itulah yang perlahan membuat Ilham dan Niar belajar untuk tidak panik. Mereka mulai bisa tidur di kamar lagi, meski butuh waktu. Kadang malam hari mereka masih pindah ke ruang tengah, tapi tidak lagi karena teror, melainkan karena ingin tidur dekat dengan bapaknya. Gangguan-gangguan itu mulai hilang di hari ke-10 setelah kematian Mas Suban. Bau-bauan aneh tidak lagi muncul, suara ketukan tak terdengar lagi. Bahkan suara-suara dari luar jendela yang sempat menjadi momok kini berganti dengan suara jangkrik dan desir angin malam yang lebih bersahabat. Namun kisah itu tidak pernah benar-benar lenyap. Bagi Ilham, pengalaman tersebut menjadi bagian dari ingatannya yang paling kelam sekaligus paling membekas. Setiap kali ia melintasi pohon kelapa tempat Mas Suban dulu jatuh, ia menunduk hormat dalam hati. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa kematian tidak selalu berakhir dengan sunyi. Kadang, ada hal-hal yang tersisa di dunia ini. Entah karena dendam, ketakutan, atau karena alam lain sedang bermain-main. Bagi warga kampung, kejadian itu menjadi pengingat bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh mereka yang terlihat, dan bahwa tidak semua yang menyerupai manusia adalah manusia. Tidak semua yang memunculkan ketakutan adalah arwah yang belum tenang. Dan sejak malam itu, rumah-rumah kayu di kampung nelayan itu
tak pernah lagi mengusik terlalu dalam soal dunia yang tak terlihat, karena mereka tahu ada batas yang sebaiknya tidak mereka sentuh dan cukup diamati dari kejauhan dengan hormat dan penuh waspada. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.